kemarin kita udah sampai nomor 21 ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 22. Saha lagi itu ya. Oke, bentar. Kenapa nggak mau keluar ini? Oh, keluar dia. Oke, kita bahas soal nomor 22. Untuk fungsi-fungsi berikut ini, carilah semua titik kritisnya dan tentukan jenis titik kritis tersebut. Titik kritis itu apa? Titik apa aja? Di fungsi dua peubah? Singular, maksimum, minimum, dan titik pelana. Singular, apa? Singular, betul. Maksimum. Enggak, bukan maksimum. Bukan. Titik kritis itu calon stasioner yang turunan ke X sama turunan ke Y-nya 0, dan satu lagi titik batas. Ya. Oke. Singular juga kan, Pak? Ya, singular, stasioner, sama batas. Itu calon-calon maksimum minimum. Oke, ini saya udah tulis, jadi kita tinggal cilukba aja ya, dan disiapin dulu fungsi ini. Jadi kita di sini lihat fungsi ini, kelihatan nggak layarnya nih? Yang saya tunjuk-tunjuk? Kelihatan. Nah, ini nggak ada titik batas ya. Nggak ada batasnya, X-nya sama Y-nya bisa segede-gedenya. Bisa sekecil-kecilnya juga. Nggak ada titik batas. 6x kuadrat, Pak? Hah? Oh, 6x kuadrat? Saya ganti dong soalnya ya. Yang mana? Bentar. Tadi pantesan angkanya saya dapat aneh. Oh, ya udahlah, ganti soal nggak apa-apa, caranya aja yang penting ya. Ini udah tanggung saya tulis. Oke. Jadi soalnya diganti dikit, ini sama aja caranya. Jadi kita cari titik-titik kritisnya dulu, yaitu titik stasioner. Stasioner itu apa? Yang turunan ke X dan turunan ke Y-nya 0. Kemudian titik singular nggak ada karena ini polinom, pasti bisa diturunkan, batas nggak ada. Jadi hanya ada titik stasioner aja sebagai titik kritis ya. Ini saya hitung, karena salah soal ya udah dapatnya ini nggak apa-apa. Kemudian turun ke Y-nya ini, dibuat 0 dia, dapat Y-nya ini, ikuti ya, agak cepat biar bisa 1 jam nih. Kemudian turun ke Y-nya 0, jadi ini kita buat 0. Hitung. Percaya aja lah hitungannya, nanti videonya saya rekam, kalian bisa lihat lagi. Dapat ini dan ini. Nah, sekarang kita harus mengumpulkan semua pasangan X, Y yang menyebabkan Fx-nya 0, Fy-nya juga 0. Coba kita lihat gimana mengkombinasinya. Ini yang kadang-kadang membingungkan. Kita lihat, kalau X-nya 3, Y-nya ini memenuhi ya. X-nya 3 menyebabkan ini 0 tadi. Y-nya min akar 6 menyebabkan ini 0. Jadi kita pakai 3, min akar 6. Demikian juga 3, akar 6. Nah, tapi yang Y0 gimana? Y0 itu menyebabkan Fy-nya 0, betul. Tapi nggak menyebabkan ini jadi 0. Nggak dipakai. Jadi saya pakai titiknya hanya 3, min akar 6 sama 3, akar 6. Pasangan XY yang dipakai. Paham nggak itu? Yang Y0 nggak saya pakai karena hanya menolkan ini. Nggak menyebabkan 0 yang di atas. Padahal titik stasioner dua-duanya ini harus 0. Jadi harus memenuhi turunan parsial ke X sama turunan parsial ke Y juga ya? Dua-duanya harus jadi 0 pasangan titik ini tuh. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kemudian ngapain? Kita uji dengan yang D besar itu. Kuliahnya udah kan ya? Oke, kemarin udah. Jadi saya mau ngitung turunan parsial XX, YY,
sama XY. Setelah itu uji satu persatu titik ini ke rumus D besar. D besar itu fxx kali fyy dikurangi fxy kuadrat. Di titik ini dihitungnya. Jadi titik P dulu. fxx di P saya hitung, ini 0, berapapun xy-nya ya dia 0 selalu. Yang ini 2x min 6, masukkan yang titik P ini. 2 kali 3, 6 min 6, 0 juga. fxy-nya juga masukkan 2y, 2 kali ini. Jadi ini. Nah, selanjutnya kita uji. Ini nilainya. fxx kali fyy dikurangi fxy kuadrat. Dapat min 24. Nah, dari situ kita simpulkan D-nya kecil 0. Jadi dia titik apa? Ada di slide kemarin. Lupa ya? Titik pelana. Nah, titik pelana gitu ya. Ini mouse-nya kok berhenti, bentar. Nah, jadi saya dapat ini titik pelana. Demikian juga yang Y kita uji. Yang Y, yang Q satu lagi. Masukkan lagi kayak gini. Tinggal hitung aja. Untuk yang Q. Q-nya tadi, nah, ini saya kecilin supaya kelihatan. 3/6, masukkan juga ininya. Hitung di titik Q. Dapatnya sama. Negatif juga. Nggak penting lah angkanya sama mah. Tapi kebetulan sama. Negatif juga. Jadi titik pelana juga. Dengan demikian kita hanya dapat titik kritisnya 2, yaitu dua-duanya titik pelana. Nggak ada maksimum, nggak ada minimum. Itu ya, untuk soal ini yang saya salah soalnya. Tapi caranya sama aja yang soal 22 itu. Oke, paham nggak itu? Siapa yang belum paham, coba dilihat, saya perkecil. Nggak pahamnya di bagian mana? Halo, halo. Diam. Hah? Apa nggak kedengeran? Lanjut nih. Lanjut, Pak. Lanjut. Boleh, Pak. Lanjut, Pak. Nah, lanjut. Sekarang soal nomor yang B sendiri ya. Yang A juga kalian lakukan karena tadi saya soalnya beda. Nomor 23, tentukan nilai maksimum dari ini dengan kendala. Sebentar, saya mau buka slide-nya dulu. Slide kuliahnya dulu. Mana ya? Nah, dengan kendala itu rumusnya ini. Sebentar. Lipat Lagrange, rumusnya cuma satu ini, cuma menyelesaikannya rada rumit. Bentar ini. Ini ya. Saya maximize dulu. Rumusnya cuma ini aja nih, satu. Nah, yang di bawah nih. Jadi ngitung grad, ini grad dari fungsi yang mau dicari maksimum minimumnya, ini grad dari kendalanya. Lambda konstanta. Coba kita lihat. Ke file ini lagi. Mana? Nih. Ya. Ini buat ciluk baknya di bawah. Ciluk bak gitu ya. Biar kelihatan sebagian-sebagian. Tentukan nilai maksimum minimum dari ini. Salah soal lagi enggak nih? Enggak lah. Betul ya. Jadi yang kita lakukan adalah ngitung grad F ini, dan ngitung grad dari kendalanya. Kendalanya salah satu ruas dibuat 0 ya, misalkan diberikannya XY sama dengan 3X gitu. Pokoknya salah satu ruas dibuat 0 dulu, pindahkan.
Yang enggak nolnya itu yang apa, ruas yang ada XY-nya itu yang disebut G-nya. Oke, ini turunkan gitu. Paham ya? Turunkan parsial. Graf F ini turunan ke X, ini turunan ke Y. Ini juga sama, turunan ke X, turunan ke Y. Dari situ kita masuk ke rumus ini, yang namanya metode pelipat Lagrange. Untuk apa? Mencari titik-titik yang memenuhi ini. Yang memenuhi ini dinamakan juga titik kritis. Dia calon maksimum dan calon minimum. Oke, saya masukkan ini 2 mini, masuk sini. Lambda kali ini. Kita kalikan aja satu per satu. Seperti ini. Gitu. Min 2x sama dengan lambda y, min 2y sama dengan lambda x. Nah, di sini kita lihat ada yang nggak diketahui, x, y, dan lambda. 2 persamaan dengan 3 variabel, nanti solusinya banyak, nggak bisa diselesaikan. Gitu ya. Nah, untuk itu perlu 3 persamaan. Persamaan ketiga itu selalu kendalanya. Ini kendalanya, masukkan di sini. Nah, dari 3 persamaan ini kita bisa menghitung X, Y, dan lambda-nya. Cuma menghitungnya kadang-kadang rumit. Ini saya kerjakan yang nggak rumit aja. Soal yang lainnya nanti yang rumit saya nggak mau ngitung bagian kalian. Oke, dari situ kita berangkat yang mana dulu. Yang ini cuma dari sini saya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Dari 2 ini, mau mengeliminasi Y juga susah. Udah aja saya berangkat dulu dari yang ketiga. Nah, milih-milihnya itu yang nggak ada metode khusus ya. Harus lihatnya dari persamaannya mana yang gampangan dulu. Dari yang ketiga, yang pasti X, Y nggak boleh 0. Kalau X atau Y-nya 0, nggak mungkin ini dipenuhi. Nah, kalau nggak 0, maka saya bisa membagi dengan X. Sehingga diperoleh ini. Ini 3-nya pindah dulu, Y-nya 3 per X. Hati-hati kalau X-nya bisa 0, jangan ditulis gini ya, atau dibagi kasus. Untuk X nggak 0 ini, X 0 ini. Tapi di sini karena X, Y-nya nggak 0, kita enak aja langsung bagi. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2 untuk dapatkan XY-nya ya. Jadi tujuan kita mencari pasangan-pasangan XY yang memenuhi ketiga persamaan ini. Oke, dari 1 dan 4, ini 4 ini, dan 1, saya ganti Y-nya. Y-nya diganti dengan 3 per X. Gitu. Nah, hitung, didapat ini. Dari situ, satu lagi, belum bisa diselesaikan. Ini satu persamaan ada 2 bilangan, lambda dan X. Kita nggak bisa nyari berapanya. Pakai dulu persamaan 2 dan 4 tadi. Kembali ganti Y-nya di sini dengan 3 per X. Ketemu ini. Nah, dari sini saya dapatkan lambda-nya kan ini. Sedangkan dari sini lambda-nya min 2x kuadrat per 3. Gitu ya. Atau kalau pusing ini yang saya hitung beda. 3 lambda ini min 2x kuadrat. Di sini 3 lambda berarti 3 kali ini. 3 kali ini. Nah, dari sini hanya memuat X aja kita bisa selesaikan. Dapat kalau dikalikan nih X pangkat 4 dibagi ini. Salah ngitung saya. Betul ya. 6 dibagi 2 kali 3 ya 9. Saya hitung akarnya nanti ketemu ini. X-nya plus min akar 3. Oke, sampai situ dulu. Pada paham nggak?
Halo? Ada paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau ada yang nggak paham langsung tanya ya, jangan diam aja. Diam aja, saya nggak tahu nanti. Kemudian layarnya cukup gede ini di kalian. Kalau kurang kan bisa saya gedein tuh. Tapi nanti susah. Cukup, Pak. Hah? Bisa, Pak. Bisa, cukup. Nah, segini ya. Supaya... Kan di full screen jadi gede. Oh, ya. Oke, dapat X-nya sekian. Tadi saya kan mau nyari X dan Y yang memenuhi ketiga persamaan ini. Lambdanya mah sebenarnya nggak perlu dicari. Cuma kadang-kadang ketemu lambda duluan gitu. Kalau target kita sebenarnya hanya X dan Y-nya aja. Oke, ini X-nya udah ada. Saya masukkan ke sini dapat pasangan Y-nya. Y-nya kita hitung. Jadi X-nya min akar 3 masuk sini. Dapat Y-nya sekian. Jadi titiknya X-nya tadi min akar 3, Y-nya dihitung min akar 3. Saya namakan titik P gitu supaya gampang nyebutnya lah. Nyebut ini tiap kali akar-akar gitu susah. Kemudian satu lagi X-nya yang plus akar 3, Y-nya kita hitung dari sini. Dapat Y-nya, dapat pasangannya X-nya sekian, Y-nya sekian. Nah, setelah itu kan kita mau nyari, ini namanya titik kritis juga kalau di pelipat Lagrange ya. Yang memenuhi ini tuh namanya titik kritis. Sekarang saya mau menentukan titiknya mana yang maksimum, mana yang minimum. Tinggal hitung aja ke fungsinya. Hitung. Tadi fungsinya adalah ini, 10 min X kuadrat min Y kuadrat. Udah saya hitung aja. Bandingkan titik yang P. Titik yang P, masukkan ini. 10 min X kuadrat min Y kuadrat. Dapat sekian. Titik Q, sial dapatnya sama. Sial nih kalau dapat sama. Karena apa? Kita nggak tahu mana yang maksimum, mana yang minimum. Kalau ini dapatnya 4, ini 2, enak. Ini titik minimum, ini titik maksimum gitu. Nah, karena beda gimana? Karena sama, kita nggak bisa menentukan ini titik maksimum atau titik minimum, nggak tahu nih. Caranya ya udah kita ambil titik lain di kendalanya. Mana tadi kendalanya? Di sini ambil titik lain. Berapa aja? Ambil misalkan X-nya 3. Kalau X-nya 3, Y-nya 1. Betul ya? Kita pilih yang enak aja. Ambil Y-nya 3 boleh, X-nya 1. Pokoknya ambil satu titik di kendala. Kenapa ngambil di sini? Karena kan syaratnya harus ini. X, Y-nya harus ada di sini. Masukkan ke sini. Saya ambil misalnya X-nya 3, Y-nya 1. 10 min 3 kuadrat min 1 kuadrat. Dapatnya 6 ya. Hitung di sini. Ambil. Harus pada kendala titiknya. Oh, saya ambilnya 1,3. X-nya 1, Y-nya 3. Dihitung. Kok 0 sih ini? Oh ya, betul 0. Nah, dengan demikian, kita lihat bahwa titik lain di sana nilainya sekian. Jadi ini pasti nilai maksimum ya. Karena yang titik kritis itu akan jadi maksimum atau minimum lokal. Kalau ada banyak, maksimum lokalnya ya yang paling gede pilih. Jadi maksimum. Gitu. Dengan demikian, ada 2 titik maksimum di fungsi tadi yang dengan kendala. Minimumnya nggak ada. Karena titik yang lain ini ya hanya diketahui titik yang lain ini lebih kecil dari ini. Gitu ya. Oke, sampai situ paham nggak? Paham, Pak. Paham? Ya, sok tanya. Itu yang ngambil. Saya perkecil dulu, coba. Yang apa? Diulang suaranya putus-putus. Yang 1,3
itu kan dari kendala, itu ngambilnya 1 titik. Ya, pokoknya berapa aja, X-nya ambil berapa, Y-nya berapa. Bebas aja. Mau ngambil X-nya 30, Y-nya berarti min 1/10 gitu ya. Boleh. Ya, Pak. Masukkan aja ke sini, bandingkan dengan yang hasil di titik kritis gitu. Ya. Oke. Karena ini sama ya. Kalau ini beda, ini 4, ini 2, udah kita dapat kesimpulan langsung. Ini minimum, ini maksimum. Ini karena kasusnya dapat sama sih. Atau bisa juga di soal dapatnya cuma 1 titik gitu. Hanya titik P aja. Ya hitung di P, hitung lagi di titik lain yang mana titiknya, ambil aja dari kendalanya. Masukkan ke fungsinya. Titik yang mana aja. Oke, begitu. Paham ya? Pak itu tadi X. Kenapa? Halo, kenapa? Yang di atas. Yang di atas. Hah? Yang mana? Baris keberapa? Atas. Ini soalnya awal. Tengah yang. Hah? Sebenarnya pas Bentar, putus-putus suaranya. Kalau internetnya belum bayar kali. Hah? Enggak, satu cepet. Hah? Yang X pangkat 4 sama X pangkat 4. Soal. Di tengah, Pak. Hah? Cari lambda, Pak. Bentar, satu-satu yang ngomong. Yang Hah? Kan cari. Aduh, putus-putus, saya nggak nangkap. Soalnya bukan? Hah? Halo, yang lain coba bantu, yang paham pertanyaan. 3. Hah? Internet saya yang putus-putus atau enggak? Nggak nyampe suaranya ke saya, cuma potong-potong. Coba diulang. Kumis, gimana, Miss? Yang dimaksudkan temenmu apa? Udah aja. Dengan min kuadrat. Baris berapa? Dari ini. X. Suaranya nggak ada, kos. Hanya terdengar X. Kenapa ya internetnya lambat gitu? Punya saya atau punya kalian? Oh, ini? Oh, ini. Balik. Ini. Balik ke apa? Pembahasan. Jangan ngapain, nggak ngerti gua. Si Tiara teh ngomong tapi nggak nyampe suaranya ke saya. Apa? Nah. Buletin, Pak. Saya bulet. Mana ini bulatnya nggak ngepas? Oh ya. Atasnya lagi, Pak. Nah, itu, Pak. Nah. Dari sini ke sini gitu, kenapa, ha? Iya, kenapa X pangkat 4 sama 9 terus? Ini kaliin silang aja. X pangkat 4, min 2-nya ke sini kan, ke kanan. Ini nih. Nah, terus X-nya kenapa ini, Pak? Akar 3. X pangkat 4 sama dengan 9. Berarti X kuadrat plus min. Benar. Saya buka Word satu ya, buat biar bisa nulis. Bentar. Nulis, bener ya? Iya, bener ya? Bener lah. Bener atuh. Kerjaan saya masa salah. X, benar. X pangkat 4 sama dengan 9. X kuadrat sama dengan hilang. plus min akar 9 kan? X kuadrat
Iya Pak, benar. X kuadrat nggak mungkin min kan? Hanya akar 9 aja. Nggak mungkin min. Minnya nggak dipakai. Sama dengan 3. Nah, dari sini X sama dengan Min Ya benar Pak. akar Benar. 3. plus min akar 3. Gitu. Ini gimana ngapus ya saya ini yang merah nempel terus nih. Ya, Rafaelnya hilang. Ini gimana? Ini lagi apa nih di pinggir nih? Nanya tadi siapa? Nggak tahu saya. Nah. Oke ya, udah ya. Oh, hitungannya aja. Yang penting prinsip ngitungnya ya. 25 kita lihat. Kesimpulan, Pak. Hah? Kesimpulan. Nomor 2. Nomor berapa? Itu setelah ambil titik ngasal kok jadi. Ini tuh kalau sama berarti ini pasti titik minimum atau titik maksimum. Gitu ya. Yang memenuhi ini. Tadi yang memenuhi hukum Lagrange ini. Dia ini pasti P-nya titik maksimum atau titik minimum. Nah, saya nggak tahu ini titik maksimum atau minimum. Caranya, ambil lagi titik di kendala. Ambil titik berapa aja. Asal memenuhi ini. Ambil X-nya 0. 0 nggak mungkin. Ini nggak bisa jadi. X-nya ambil 3, Y-nya 1. Nah, masukkan ke fungsinya kita hitung. Oh ya, di bawah tadi saya ambil berapa ya? Ambil X-nya 1. Kalau X-nya 1, kita lihat X-nya 1, Y-nya harus 3 supaya memenuhi ini. Nah, setelah itu hitung ke nilai fungsinya. 10 min X kuadrat min Y kuadrat. Dapat 0. Berarti ini titik maksimum, bukan minimum. Sorry, ini nilai maksimum, titiknya ini. Ini titik maksimum. Kalau ini saya dapatnya misalkan 10, nah ini berarti titik minimum. Gitu ya. Suara saya kedengar jelas nggak di kalian? Jelas, Pak. Kenapa? Kalau kalian ngomong kenapa potong-potong ya? Ya tahu. Nggak tahu ya sudah, lewat aja, pindah nomor 25. Kita lihat dulu soalnya. Pak mau nanya Pak. Iya ya. Kendala. Tuh putus-putus suaranya, nggak ada suaranya sekarang. Kendala apa? Kendala itu apa Pak? Kendala. Gini. Balik ke teori. Sini. Jadi di pelipat Lagrange itu kita mencari maksimum minimum dengan syarat. Jadi ini kemarin di kuliah terakhir. Cari titik maksimum sepanjang ini. Kendala itu syaratnya. Disyaratkan XY-nya harus di sini. Kalau ini kan cari titik maksimumnya. Pasti maksimumnya nggak ada kalau tanpa syarat. X-nya segede-gedenya aja, Y-nya segede-gedenya kan. Nggak ada maksimumnya dia. Tapi ini XY-nya harus yang ada di sini. Gitu. Jadi dibatasi. Kayak interval, Pak. Analoginya kayak interval. Bisa interval, tapi kalau ini bentuknya kurva ya. Titik XY-nya sepanjang kurva ini. Gitu. Oh, berarti bukan lebih, tapi memang ada di kurva itu, Pak. Harus ada di sini XY-nya. Diambil dari sini. Gitu ya. Harus. Berarti intinya tuh GX itu. Intinya GX apa? Putus lagi suara kalian mah. Pokoknya XY-nya harus ada di sini. Kalau yang sebelumnya yang pakai D. Si titiknya sih. Jadi ya, jadi intinya si titiknya merupakan titiknya betul harus ada di sini. Merupakan titik yang ada di kurva. Dihitung ke apa? Ini nanti. Paham, thank you. Oke ya. Thank you. Thank you-nya aja. Dengarannya potong. Nomor 25 kita lihat. Tentukan jarak terkecil dari titik ini ke ini. Nah, ini saya kerjakan sepotong aja sampai fungsinya jadi.
itu nanti hitungannya sendiri supaya ke cover banyak. Tentukan jarak terkecil dari fungsi ini, bukan dari fungsi, dari permukaan ini. Kalau fungsinya mah set ya. Jarak terkecil ini kan gambarnya permukaan, ada x, y, z-nya terhadap titik asal. Nah, kita lihat coba ilustrasinya di gambar sebelah. Nggak bisa dikecilin. Nih. Jadi ada permukaan ini. Permukaan ini. Kita mau mencari titik. Ini saya sebut titiknya P. P ini titik pada permukaan yang jaraknya ke titik 000 sedekat mungkin. Karena titiknya nggak tahu, saya ambil aja titik sembarang dulu. Kalau sembarang kita notasikan X, Y, Z. Gitu ya. Nah, gimana ngitungnya? Nah, kan mau menentukan jarak terkecil. Ya, hitung fungsi jaraknya apa. Kalau udah ada fungsi jaraknya, ya tinggal diminimumkan. Dicari titik minimumnya. Oke, jadi bahasanya, coba ya kita lihat. Ini tutup dulu supaya jangan berebet semuanya, jadi nanti pusing. Misalkan titik P, koordinatnya ini pada permukaan. Kita hitung jaraknya ke titik 0 adalah X min 0 kuadrat tambah Y min 0 kuadrat tambah Z min 0 kuadrat gitu ya, jarak dua titik di ruang. Nah, tapi ini fungsi 3 peubah kan, jarak fungsi dari X, Y, Z. Kita nggak punya alatnya untuk menghitung minimum 3 peubah. Di kuliah ini nggak ada gitu ya. Kalau lanjutan sih ada. Nah, gimana? Nah, untuk itu saya buat ini jadi 2 peubah dulu. Caranya gimana? Karena X, Y, Z itu pada permukaan ini, berarti dia harus memenuhi hubungan ini. Yaitu Z kuadratnya harus sama dengan X kuadrat Y ditambah 9. Z kuadratnya ke kanan. Jadi Z kuadratnya bisa kita eliminasi, menghasilkan ini. Nah, tujuannya sekarang cari berapa X dan Y. Z-nya mah nanti aja, Z-nya mah. Mencari X dan Y supaya jarak ini minimum. Nah, kalau ketemu masalah maksimum atau minimum yang bentuknya akar, kita bikin tanpa akar gitu. Ini akarnya saya hilangin di sini. Kenapa? Alasannya gini. Dipercaya aja ya, karena kalau nanti dijelasin lagi panjang ini. Bentuk pakai akar sama bentuk tanpa akar, itu titik minimumnya akan sama aja. X, Y-nya nanti yang didapat. Kalau nilai jaraknya tentunya beda. Yang ini mah diakarkan, yang ini nggak diakarkan. Tapi yang kita cari X, Y-nya dulu. Yang meminimumkan fungsi ini. Itu akan ketemu X, Y yang sama. Mau pakai akar atau tanpa akar. Itu maksud kalimat yang biru ya. Jadi titik X, Y yang meminimumkan D dan F akan sama aja. Kenapa saya bentuk ini? Boleh nanya dulu gak? Ya. Pastilah standar di mana-mana. Oke. Jadi kita mau mencari titik minimum dari ini. Ini pakai kendala nggak ya? Kayak tadi. Enggak ya, nggak ada kendala apa-apa ini. Cari titik minimum dari ini kan. Nah, nggak ada kendala apa-apa. Oke, ya udah kita pakai rumus yang D besar itu. Yang D besar caranya apa? Cari titik stasioner, cari titik batas, cari titik singular. Titik batas nggak ada, titik singular juga nggak ada karena ini polinom, selalu bisa diturunkan. Ya udah cari titik singular stasioner aja. Turun ke X ini. Kemudian turun ke X saya buat jadi 0. Ini 0. X-nya keluarkan, 2X-nya keluarkan. Ketemu ini. Bentar, mati ya? Sebentar.
Benar-benar. Putus tadi. Oke, saya ulang ya, tadi putus kan? Nah, jadi dari sini tadi kita mau mencari XY yang meminimumkan fungsi ini, cari titik stasioner, titik singular, dan titik batas. Batas nggak ada, singular nggak ada. Ini layarnya udah kelihatan lagi belum? Udah, Pak. Ya. Aman, Pak. Udah, Pak, udah. Oke, saya lanjut. Cari titik stasioner berarti turunkan ke X, 2X, ini 2XY. Kita bikin turunan ke X-nya 0, jadi 2X tambah 2XY-nya 0. Faktorkan, saya dapat X-nya 0 atau Y-nya min 1. Oke, kemudian satu lagi, turun ke Y. Turun ke Y ini, kalau dihitung, dibuat 0, dapatnya hubungan ini. Nah, kita harus mengkombinasi ini dua ini, supaya membuat ini dua-duanya 0. Jadi saya ambil satu per satu aja ini. Untuk X-nya yang 0, Y-nya kan harus ini. Ya, Y-nya saya hitung dari sini. Jadi titiknya 0,0. Coba aja cek kalau 0,0 menyebabkan ini 0 nggak? 0,0 ini 0. 0,0 ini juga 0. Tentu saja benar ya, karena memang diperoleh dari kondisi itu tadinya. Satu lagi Y-nya min 1. Masuk ke sini, Y-nya min 1. Min 1 ini, atau diperoleh X kuadrat 92, X-nya plus min akar 2. Nah, jadi ada dua titik. Apa ini, siapa yang nggak gambar? Jangan ngegambar, Nah. Nah, jadi saya dapat titiknya min akar 2, min 1, tadi Y-nya ini. Min akar 2, min 1, dan akar 2 pasangan dengan min 1 juga. Saya namakan ini titik R, ini titik Q, ini titik P, itu supaya gampang nyebutnya. Udah dapat 3 titik, masukkan ke rumut D besar ya. Kan ini bukan Lagrange, ini maksimum minimum biasa. Untuk itu kita hitung dulu ini. Fx-nya, mana tadi Fx ini? Turun lagi ke X menjadi 2, ditambah 2Y. Ini siapa? Ada yang gambar-gambar. Kemudian FYY. Turun ke Y, turun lagi ke Y. Jadi 2. Sebentar. Bapaknya Hilang lagi. Bentar, saya share. Ini ada yang masuk ya video ya? Jadi yang saya hilang. Jangan ada yang masuk. Jangan ada yang share screen lagi selain power soma. Iya, nanti pindah. gitu, Karena ada apa-apa ada tadi. enggak, ini soalnya saya settingnya ada 2 layar. Pindah ke layar 1 kalau ada yang masuk. Oke. Udah muncul lagi ya ini? Udah? Udah, Pak. FYY-nya ini, FXY-nya turun, jadi turun ke X, turun ke Y. Turun ke X ini, sekarang turunin ke Y. Tinggal 2X. Nah, tadi kita punya titik stasioner 3 buah. Satu-satu diuji ke rumus D. Biasanya pakai tabel gini supaya enak. Titik 0, 0. Tadi kita hitung Fx-nya 2 tambah 2Y. 2 tambah 2 kali 0, ya 2. FYY-nya 2 selalu. Ini 2 semua FYY-nya. Fxy-nya 2X. 2 kali 0. 0. Kemudian ini dihitung dari Fxx kali FYY dikurangi Fxy kuadrat. Dapat 4. Nah, yang lain sama. Masukkan min akar 2 min 1. Hitung Fxx-nya, FYY-nya, Fxy-nya. Nah, dari sini saya dapat kesimpulan ini. Ini yang negatif
D-nya berarti titik pelana. Q dan R ini titik pelana. Yang 0, 0. Ini titik P. D-nya positif. Fxx-nya juga positif. Jadi dia titik minimum lokal. Kalau cuma 1, dia berubah, bukan berubah, dia juga minimum global. Karena cuma sendirian minimumnya. Oke, ya. Nah, jadi kita dapat. Tadi soalnya kan mencari titik di sini yang jaraknya terdekat ke titik ini. Ya, saya dapat tadi X-nya 0, Y-nya 0. Ini. Setnya berapa? Kan titik pada permukaan tuh pasti ada X, Y, setnya. Masukkan aja ke sini setnya berapa. X-nya 0, Y-nya 0. Jadi set kuadrat 9. Setnya dapat 2 plus min 3. Saat X 0, Y 0, masukkan ke persamaan permukaannya. Jadi titik yang paling dekat ke titik 0, 0, 0, 0 adalah 2 titik ini. Jaraknya berapa? Masukkan ini ke rumus jarak tadi. Rumus jaraknya mau yang ini boleh, mau yang ini boleh. Ini lebih gampang. Tinggal kuadratkan tiga-tiganya, diakarkan. Kalau dihitung ya dapatnya 3 karena ini kebetulan 0 sih XY-nya. Begitu, paham? Siapa? Paham. Kok nggak bisa ke bawah lagi nih. Oke, kalau begitu. Nah, ini yang rada rumit. Soal nomor 26. Coba kita lihat dulu soalnya. Temperatur pada sebuah cakram. Ini bentuknya apa nih? Kalau digambar apa? Kalau sama dengan dia menjadi lingkaran ya. Kalau lebih kecil dari 1, berarti dia berupa lingkaran termasuk dalamnya ya. Jadi cakram. Lingkaran dengan daerah di dalamnya. Nah, temperatur pada sebuah cakram, jadi ada cakram bentuk lingkaran ini. Temperaturnya di setiap titik adalah ini. Nah, tentukan titik di cakram ini, berapa X, berapa Y-nya, yang terpanas dan terdingin. Artinya yang temperaturnya maksimum dan minimum. Itu ya. Oke, saya perlihatkan ke sini. Itu cakram ini. Temperaturnya di setiap titik ini. Pertanyaannya tentukan titik terpanas dan terdingin, maksimum dan minimum. Gimana ini ngerjainnya? Kita lihat. Ini kendala bukan? Kendalanya. Hah? Iya, kendala. C itu kendala. Ah, bukan. Kenapa? Kalau kendala harus berupa kurva. Ini makan lingkaran dengan dalamnya, cakram. Kalau kendala mah misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Kalau kendala gini bentuknya, bentar. Saya perlihatkan lagi. Nah ini, kendala harus GXY sama dengan. Nggak boleh lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nggak bisa dia. Ya. Jadi di sini ada 2 macam. Kalau sama dengan 1, itu jadi kendala, betul. Kalau dalamnya gimana? Ya, 2 macam. Dalamnya kita nggak bisa pakai kendala. Pakai yang rumus D tadi. Coba kita lihat. Ini ya. Jadi harus dipecah 2 ini. C ini. Yang di dalam lingkarannya, yang dalamnya. Dan yang ini batasnya. Titik batas, kita nggak punya alat ujinya. Yang rumus D besar tadi, yang Fxx kali Fyy min Fxy kuadrat, itu hanya
berlaku untuk titik stasioner. Untuk titik batas nggak berlaku, titik singular nggak berlaku. Jadi yang bisa diuji dengan rumus D besar hanya yang ini, bagian yang dalamnya. Yang pinggirnya gimana? Nah, nanti yang pinggirnya, coba kita lihat yang dalamnya dulu. Jadi kita cari titik maksimum dan minimum di yang dalamnya, juga cari titik maksimum minimum di pinggirannya. Nanti dibandingkan semua nilainya, mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Gitu ya. Langkahnya dulu paham? Kenapa harus dipisah itu? Karena batas nggak bisa pakai rumus D besar. Ya. Oke ya, saya kerjakan dulu yang di dalam. Jadi sebagian dari ini. Yang pinggirannya nggak ikutan. Yang di dalamnya saya pakai cara D besar itu. Oh, ini harusnya jangan D lagi nih. Ya udahlah. Jadi kayak tadi, temperaturnya ini. Kemudian saya hitung turunan ke X, turunan ke Y. Nah, setelah itu kita carikan supaya ini 0, didapat X-nya 0, Y-nya setengah. Gitu ya. Saya sebut ini titik P. Jadi titik stasionernya hanya ada satu ya ini. Untuk himpunan yang di sini. Kita uji. Udah biarin. Kalau mau diuji ya boleh. Ya ujilah. Hitung TXX-nya. Mau ngitung D besar ya. Sorry, ini D besarnya bukan ini ya. Ini mah himpunan. Ini harusnya pakai notasi lain saya. TXX-nya kalau dihitung turun ke X, jadi berapa? 4 ya. Yang Y turun ke Y lagi jadi 2. Yang X turun ke Y jadi 0. Nah, kita hitung nilai TXX, TYY, dan TXY di titik P. Tapi kebetulan ini udah konstanta semua. Ya udah langsung aja nilainya sekian. Hitung nih. FXX, FYY, min FXY kuadrat dapatnya 8. Jadi titik ini titik minimum lokal. Itu baru titik-titik yang di dalam. Titik-titik yang di dalam ketemu titik minimum lokalnya di sini. Nah, sekarang yang batasnya. Ini simpen dulu. Udah tahu satu titik minimum lokal. Sekarang kita mau mencari titik maksimum dan minimum, tetapi pada ini ya. Tadi yang sama dengan kan? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Atau satunya saya pindah ruas menjadi ini. Gitu, ngikuti? Atau udah tersesat? Diam aja. Jangan-jangan udah pada kabur. Halo, masih ngikutin nggak? Ikutin, Pak. Oke, jadi ini titiknya mencari maksimum dan minimum dengan kendala. Ini kan syaratnya harus ada di sini kan? X, Y-nya harus berada di sini. Jadi ini kendalanya. Nah, mengerjakannya bisa pakai pelipat Lagrange, bisa juga dengan parameterisasi. Rasanya yang parameterisasi udah saya jelaskan di diktatnya yang contoh ketiga, tapi saya ulang lagi. Pelipat Lagrange kan barusan saya jelaskan tadi, jadi masih ingat. Saya mau pakai cara yang B aja. Yang diparameterisasi. Tujuan diparameterisasi supaya ini jadi fungsi satu peubah. Kalau fungsi satu peubah kan alatnya udah lebih gampang nanti. Jadi terserah nanti di ujian boleh pakai cara Lagrange, boleh pakai ini. Saya akan kerjakan pakai parameterisasi. Maksudnya apa? Gini. Ini tadi syarat XY-nya harus ada di lingkaran ini. Lingkaran satuan. Nah, kalau mau memparameterisasi tuh
Kita pilih aja X-nya apa, Y-nya apa, asal memenuhi ini dalam fungsi T. X-nya fungsi T, Y-nya fungsi T. Karena ini bentuk kuadrat tambah kuadrat, saya pilih X-nya cos T, Y-nya sin T. Nggak harus ini ya, mau pilih juga gini boleh. Mau X-nya sin T, Y-nya cos T, boleh. Mau pilih X-nya T, nanti Y-nya sama dengan 1 min T kuadrat, boleh. Pokoknya mah asal memenuhi ini aja. X sama Y kalau digantikan ke sini, dia dipenuhi gitu ya. Oke. Ini. Kemudian, kita substitusikan X dan Y-nya ke fungsi yang mau dicari maksimum minimumnya. Oh ya, tadi T-nya karena ini lingkaran penuh, T-nya harus disebut juga nih. Antara ini segini. Substitusikan X dan Y-nya ke sana. Gitu. Kita dapat X-nya 2 cos kuadrat T tambah sin kuadrat T min cos T. T-nya 0. Nah, kita lihat kegunaannya parameterisasi tadi. Jangan yang gambar-gambar. Nah, kalau jadi ini kita lihat untungnya apa? Sekarang saya punyanya fungsi satu perubah kan? Satu perubah ini, satu variabel dalam T. Gampang nyari maksimum minimumnya. Cari titik kritisnya. Titik batas. Titik batasnya ini. Udah dalam T sekarang semua kerjanya. Kemudian kita cari titik stasioner dan titik singular. Ini fungsi trigonometri selalu bisa diturunkan. Singular nggak ada. Jadi cari stasioner, turunkan. DT besar per DT kecil ya. Atau T aksen. Ya, ini turunkan. 2 kali 2 jadi 4. Cos T kali turunan cos sin. Ini turunkan 2 kali sin kali turunan sin. Cos ini. Dikurangi min cos turunannya jadi plus sin. Percaya aja lah itu hitungan turunannya. Kemudian mau tanya. Ya. Itu bukannya seharusnya 2 cos kuadrat T plus sin kuadrat T minus sin T ya, Pak? Oh. Ya, salah ngitung. Yalah, biarin aja salah ngitung, kita ikuti yang salah ngitung. Kalau di ujian salah gini teh dikurangi, di sini mungkin 1 atau 2, di sininya masih dianggap betul, asal konsisten. Ya salah nge-substitusi ya. Oke, ya udahlah, saya udah tanggung ini. Nulis, kita ikuti hitungan yang salah ini. Ini harusnya sin. Oke, lanjut. Ya ini harusnya ini ya. Nanti saya revisi ini. Ini harusnya sin. Betul ini kak. Oh ya, Y-nya sin ya, sorry. Y-nya betul harusnya sin. Ya udahlah, ikuti yang salah ini supaya nggak nulis ulang. Oke, ini dihitung. Kemudian cari titik stasioner, turunannya 0. Ini sama dengan 0. Sin-nya saya keluarkan. Berarti ini kancil kali kambing 0. Berarti ini 0 atau yang ini 0. Nah, itu saya hitung. Sin T-nya 0. T-nya berapa? 0 sama pi kan ya? Sin T 0. Berarti T-nya saya namakan pi dan 0. Tapi 0 nggak saya masukkan lagi karena 0 tadi udah di titik batas. Udah tercover di sini. Jadi ya hanya ditulis yang pi aja. Kemudian kalau ini 0 berarti cos T sama dengan setengah. Cos T-nya setengah. Yang nilai cos-nya setengah adalah pi per 6 dan 5 pi per 6 ini di kuadran 4. Tuh. Lanjut lagi. Periksa. Sekarang saya mau cari titik maksimum minimumnya.
Periksa. Titik-titik stasionernya dan batas tali 0, 2pi. Jangan bersuara, Matiin mic-nya. Oke. Ini titik batas tadi 0 sama 2pi. Kemudian di sini kita dapat 3 titik, ini, dan ini ditempel. Periksa tandanya. Ya. Yang gampang kalau ini lihat 0 sampai 60 derajat. Kita lihat aja di sini. Mana tadi turunannya kan ini ya. Turunannya. Sin-nya positif. Tapi cos-nya kalau deket-deket ke 0 nih, di sini. Cos-nya deket-deket ke 0 ini hampir 1. Dikalikan min 2. Ditambah 1 masih negatif. Jadi min. Ya. Ya, dimasukkan aja titik-titiknya di sini. Ambil. Nah, saya dapat kesimpulan sebagai berikut. Ini kenapa sih? Degong nih, kamu digeser. Sebentar. Kecilin aja, Pak. Kecilin. Oh ya, bodoh ya. Kecilin aja gitu. Nah, titik. Kita lihat dari sini. Ini berarti grafiknya turun, kemudian naik. Berarti ini titik minimum. Kemudian naik, ini turun lagi. Ini naik, ini turun. Ini naik lagi, ini titik minimum lagi. Ya, itu kalkulus 1 lah. Ini dapat titik minimum. Ujung-ujung hati-hati, kita lihat. Ujung-ujung jadi perhatikan. Dari sini turun. Sampai sini. Berarti ini titik maksimum lokal. Di ujung ini naik sampai ujung. Ini maksimum lokal. Ini tadi maksimum lokal juga ya di kiri. Oke. Masing-masing saya hitung nilai fungsinya untuk mendapatkan yang global. Sorry. Bentar. Sebentar. Kalau T-nya sekian, saya sebenarnya nggak mau mencari T. Maunya kan dari awal mencari, mana soalnya? Mencari XY, kan? Soalnya juga mencari XY, memang kita dengan bantuan parameterisasi jadi T. Jadi setelah dapat T-nya harus dihitung XY-nya. T-nya sekian, X-nya tadi kan cos ini, Y-nya sin ini. Cos pi per 3 itu setengah, sin pi per 3 itu setengah akar 3. Terbalik ya? Cos-nya 60 derajat, oh betul. Kemudian T-nya sekian. Ini tuh sama dengan min pi per 3 di kuadran 4. Kalau dihitung cos-nya sekian, sin-nya sekian. Kenapa ngitung kosin? Karena tadi substitusinya ini. X-nya cos, Y-nya sin. Tuh. T-nya 0, cari XY-nya. T-nya sekian, cari XY-nya. T-nya sekian, cari XY-nya. Nah, setelah itu, gimana ini supaya nggak ngehalangin? Itu. Kita hitung nilai-nilai fungsinya di titik stasioner. Jangan dicoret. Jangan lupa tadi ada titik P di atas ya. Yang mana? Ini. Yang di dalamnya ini. Tadi udah dapat ini 1 titik. Minimum lokal. Ini harus diikutkan. Selain yang di batas. Yang di batas tadi dapatnya ini. Nah, semua titik yang kita hitung di P, dihitung ini. Nilai fungsinya masukkan ke fungsi semula. Fungsi semula yang mau dimaksimum minimumkan tadi. Dapat sekian. Kemudian di titik E kita masukkan. Kok nggak dimasukkan? Kenapa ya? Lupa ini. F, E juga harusnya dimasuk. Kali. Hah?
Ya, E juga harusnya dimasukkan nih. Nilai T di titik E, F, G, H. Yang I nggak usah, karena I dengan G sama aja titiknya. Ini kurang nih, titik E belum dihitung. Cari yang paling besar jadi maksimum, yang paling kecil jadi minimum. Selesai. Ah, pusing kan? Lanjut? Lanjut atau enggak? Ah, kalian mah kalau nanya putus-putus, di saya nggak kedengeran. Kenapa ya? Saya nggak tahu kenapa. Lanjut. Lanjut. Di saya, Bapak lancar-lancar aja. Cuma tadi beberapa kali putus-putus. Hah? Ya, yang saya putus-putus juga. Beberapa kali sih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti ini ada videonya. Videonya mah nggak putus-putus. Saya rekam pakai, bukan pakai Zoom-nya soalnya. Direkamnya pakai software lain. Oke, Pak. Oke, 27. Dulu ini supaya bisa diikuti langkah-langkahnya, bukan supaya nggak kelihatan. Akhirnya juga dibuka nanti semua. 27 baca dulu soalnya. Diketahui bahwa harga bahan persatuan luas untuk sebuah untuk membuat alas sebuah balok itu 3 kali lebih mahal daripada harga bahan untuk sisi dan juga untuk tutupnya. Jadi yang paling bawah itu 3 kali lipat dari sisi yang lain. Tentukan berapa volume terbesar balok yang dapat dibuat. Jika jumlah uang yang tersedia sekian, ini mau dihabisin nih uangnya, jadi nggak ada kembalian. Dibeliin bahan semua. Supaya ukuran baloknya maksimum, volume baloknya maksimum. Kemudian diketahui harga untuk alasnya sekian. Oke, kita lihat. Balok, saya belum tahu ukurannya ya, sebut aja X, Y, Z gitu. Harga alas 3 kali harga sisi lainnya, harga bahannya. Harga alas sekian, persatuan luas, berarti harga sisi-sisi lain termasuk tutup itu 2.000. Sepertiganya. Kemudian ini uangnya sekian mau dihabiskan supaya volumenya maksimum. Kita lihat. Supaya tidak bingungin. Nah, saya notasikan dulu ini volume baloknya. Volume balok V berarti V. Oh ya, kenapa memunculkan volume? Karena mau supaya volumenya maksimum, mau memaksimumkan volume, ya harus ada fungsi volumenya dulu. Ini fungsi volumenya. Kemudian ini ada batasan di sini, biaya. Kita lihat biayanya supaya uangnya habis. Untuk alas, itu X kali Y, kali 6.000. Untuk sisi lainnya ini ada X set yang dinding depan sama belakangnya. 2 kali. Set Y juga kanan kiri 2 kali. X set tadi 2 kali, Y set 2 kali, dan tutup atasnya XY itu dikalikan 2.000. Karena lebih murah. Dan ini uangnya mau habis. Jadi ini biayanya harus ngabisin uangnya. Saya pindah ruas ininya. Nah, jadi ini masalahnya mencari maksimum dari V dengan syarat X, Y, Z-nya harus memenuhi ini, betul? Berarti ini adalah mencari, oh ya ini saya sederhanakan dulu. Kemudian dinotasikan ini. Jadi mencari berapa X, Y, Z yang memaksimumkan V dengan syarat ini. X, Y, Z-nya harus memenuhi ini. Ini sebagai kendala. Cuma di sini sekarang 3 variabel.
3 variabel ya. Biarin aja, caranya sama aja. Jadi ini kita harus pakai pelipat Lagrange ya. Coba kalau nggak pakai gimana? Masih bisa kalau ini setnya bisa dieksplisitkan, disubstitusi ke sini. Jadi ini 2 variabel bisa, tapi ini ya ini bisa sih. Set sama dengan apa gitu. Nanti substitusikan ke sini. Itu kerja pakai maksimum minimum biasa. Tapi kelihatannya rumit. Pakai Lagrange juga rumit sama hitungannya. Ya masalah ini memang rumit di perhitungannya. Jadi ini dicari XYZ supaya V maksimum terhadap batasan ini. Sama aja ini caranya. Grad dari fungsi yang mau dicari maksimum atau minimumnya sama dengan lambda grad kendala. Ditambah persamaan kendalanya. Hitung. Saya hitung grad V-nya, coba kita hitung grad V-nya. Turun ke X tinggal YZ. Turun ke Y tinggal XZ. Turun ke Z tinggal XY. Demikian juga yang G, ini turunkan ke X, turunkan ke Y, turunkan ke Z. Didapat ini. Oke, grad V, lambda grad G. Tambah kendala. Jadi kan ada persamaannya 4. Ini YZ sama dengan lambda kali ini. XZ sama dengan lambda kali ini. Kalau saya tulis nggak itu? Udah ditulis belum? Oh, belum. Oke ya, ini jadi dari yang ini dapat 3 persamaan. Tambah ini 4 persamaan. Yang nggak diketahuinya X, Y, Z, dan lambda. Mabok nyarinya. Cari sendiri. Harus akalnya pinter-pinteran supaya ketemu. Nanti kalau ujian nggak akan serumit inilah. Karena intinya bukan di kerumitan ngitungnya. Ya. Kalau di kenyataan di kerjaan ya ini kita selesaikan pakai komputer gitu hitungan teknisnya. Begitu. Paham? Paham tidak? Mana nggak ada yang bersuara? Ya Allah, Pak. Lagi? Lanjut, Pak. Nah, 26, 27 sendiri ya. Kalau nggak bisa boleh ditanya di pertemuan berikutnya. Nih, saya lewat dulu. Oke. Tutorial ini habis. Ya. Ada yang masih mau tanya nggak? Si Tiara nggak boleh tanya. Udah tanya di WA tadi. Dan nggak dijawab. Waduh, Tiara. Tiara tadi nanya. Saya nggak bisa. Jadi jangan ditanya lagi di sini. Jawab atau Pak, kasihan gimana? Loh. Soal apa kumis, Pak? Hah? Kalau dikasih tahu nama si kumis, saya kasih jawabannya yang pertanyaan Tiara tuh. Kumis Mana sih, mana? Pak? Tanya. Yang mana sih, Pak? Nggak tahu udah. Yang mana sih kumis? Pertanyaannya yang mana, Pak? Yang mana kumis? Si Tiara kalau nanya yang susah. Ini jangan digambar. Pertanyaannya yang mana, Pak? Nggak, udah. Sekarang kita mau lanjut teori ya. Istirahat dulu 5 menit ya.